Shalom Bapak Ibu, Halo. kembali kita berkumpul untuk belajar bersama-sama ya tentang Matius. Mungkin waktu dan tepat Pak Max, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ferry. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kembali pendalaman Alkitab untuk membahas Injil Matius. Saya akan share screen saya. Ya, hari ini topik kita adalah Matius 5 ayat 13 sampai 20. Ya, silakan saya minta Pak Ferry untuk bisa bacakan terlebih dahulu. Matius 5 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Ya, terima kasih Pak Ferry. Ya, kita akan mempelajari dua bagian dari khotbah di bukit. Yang pertama mengenai garam dunia dan terang dunia, dan yang kedua mengenai Yesus dan hukum Taurat. Ya, pertama kita akan lihat mengenai garam dunia. Pada ayat 13, Tuhan Yesus bersabda, kamu adalah garam dunia. Garam dunia. Nah, garam itu apa sih? Garam itu adalah mineral yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, biasa kalau dalam kimia disebut natrium klorida, NaCl. Dan garam juga adalah salah satu bumbu masak tertua yang digunakan oleh manusia. Siapa di sini yang kalau masak nggak pakai garam? Mungkin karena darah tinggi jadi garamnya pakai garam yang rendah natrium begitu ya, tapi kan tetap ada rasanya gitu ya. Karena kalau masak tidak pakai garam kan tidak ada rasanya, tidak ada rasa asinnya ya. Dan garam juga adalah salah satu pengawet makanan tertua yang digunakan oleh manusia. Garam ini sudah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Bukti tertua orang membuat garam itu sudah sejak tahun 6000 sebelum Masehi loh. 6000 sebelum Masehi itu berarti 8000 tahun yang lalu di Romania dan di Tiongkok sudah ada buktinya bahwa orang sudah membuat garam. Cara mereka melakukannya, kalau di Romania itu mereka mendidihkan air dari mata air yang bergaram ya, kemudian mengambil garamnya. Di Tiongkok orang mulai mengekstraksi garam dari air tanah. Jadi air tanahnya itu airnya asin. Lalu mereka mendidihkan, dipanasin sampai jadi kering, tinggal sisa garamnya. Dan garamnya dipakai untuk memasak. Jadi bukti-bukti
arkeologis menunjukkan bahwa manusia sudah menggunakan garam demikian lamanya, Bapak Ibu. Dan kita juga mengenal bahwa garam itu demikian berharganya, sehingga dalam bahasa Inggris kata salary yang berarti gaji, itu berasal dari kata bahasa Latin salarium, yang berasal dari kata sal atau garam. Ya, ini menunjukkan bahwa garam itu berharga sampai gaji orang itu zaman dulu disebut uang garam. Uang garam. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar khotbah ya yang mengatakan bahwa tentara Romawi dulunya dibayar dengan garam. Mungkin pernah dengar? Sayangnya itu tidak benar Bapak Ibu ya, itu hoax. Jadi tentara Romawi tidak dibayar dengan garam. Memang sal itu artinya garam, betul. Tetapi tentara Romawi tidak dibayar dengan garam, mereka dibayar dengan uang Bapak Ibu. Dulu di zaman Yesus, harga garam tuh memang mahal, itu betul. Nah, orang Romawi punya satuan timbangan namanya libra. Jadi kalau Bapak Ibu yang zodiaknya Libra, Libra itu satuan timbangan, makanya lambangnya timbangan. Ya. Nah, 1 libra Romawi itu 1/3 kilogram kita sekarang. Di zaman Yesus, 1 libra garam harganya 1/20 dinar. Nah, kalau kita terjemahkan ke uang kita hari ini, berarti 1/20 dinar itu kan 10.000 rupiah kalau uang kita hari ini. Jadi 10.000 rupiah dapat garam 1/3 kilogram. Murah atau mahal Bapak Ibu? Ayo yang biasa belanja di pasar, 10.000 rupiah dapat berapa kilo garam? Berapa? Ada yang tahu? Ibu Mimi? Pak Ernest dari Mahal, beli Pak. garam mahal ya, 10.000 dapatnya berapa tuh harusnya? Banyak. Berapa tuh harusnya? Dulu lebih lah, Pak. Lebih lah ya, betul. Saya kebetulan cek juga supaya saya dapat gambaran yang pasti begitu ya. Sekarang itu harga garam kasar, garam krosok itu harganya sekitar 5.000 per kilo, 5.000 per kilogram. Jadi kalau 1/3 kilo itu cuma dapat harganya 10.000 itu mahal Bapak Ibu. Ya harusnya dengan uang hari ini 1/3 kilogram itu harganya 1.600 rupiah. Jadi garam itu memang mahal. Tapi kalau orang tentara Romawi itu dibayar dengan garam, maka waduh, dapat berapa mereka? Satu hari mereka dapat 20 libra atau 6,7 kilogram garam. Masa mau nggak coba Bapak Ibu? Dibayar satu hari pakai 7 kilo garam, mau nggak? Buat apa 7 kilo garam? Setiap hari loh, buat masak. Bisa darah tinggi, bener nggak? Nggak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi istilah salary yang berasal dari garam itu hanya istilah. Jadi seperti ini uang untuk beli garam gitu loh. Kan orang juga biasa mengatakan uang tips itu uang rokok kan. Padahal belum tentu dipakai untuk beli rokok gitu ya, tapi disebutnya uang rokok. Nah, ini juga gaji itu zaman dulu disebut uang garam. Jadi begitu saja. Tapi jangan lagi percaya ya bahwa zaman dulu tentara Romawi itu dibayar dengan garam. Enggak begitu ya. Baik. Nah, sekarang Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Nah, apa maksud Tuhan Yesus dengan mengatakan kamu adalah garam dunia? Ada beberapa kemungkinan, Bapak Ibu. Ya, ada beberapa kemungkinan yang biasanya ditafsirkan oleh para penafsir seperti ini. Yang pertama, garam berarti pengawet.
Zaman dulu, di zaman Tuhan Yesus, belum ada kulkas, Bapak Ibu. Ya, belum ada listrik. Sehingga kalau orang mau mengawetkan daging, mau mengawetkan ikan, nggak bisa disimpan di kulkas, kulkasnya nggak ada. Lalu bagaimana caranya supaya daging atau ikan itu jadi awet? Diasinkan, ya. Jadi diberi garam supaya jadi awet. Ya. Daging diasin, kemudian ikan diasin jadi ikan asin, dijemur kering, bisa disimpan lama. Nah, zaman dulu mereka sudah melakukan seperti itu. Nah, garam melawan pembusukan. Jadi supaya daging, ikan itu nggak cepat busuk, gitu kan? Dikasih garam supaya tidak cepat busuk. Jadi ada yang menafsirkan, oh, garam dunia berarti murid-murid Yesus harus memengaruhi dunia untuk melawan kebusukan atau kemerosotan moral. Dunia ini busuk, dunia ini moralnya terus-menerus makin lama makin jelek, makin bejat. Nah, murid Yesus, pengikut Yesus harus menjadi pengaruh seperti garam yang mengawetkan daging, mengawetkan ikan, memengaruhi dunia untuk melawan kemerosotan moral. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu, Bapak. Nah, yang kedua, ada juga orang yang menafsirkan garam sebagai bumbu makanan. Karena garam tadi seperti saya sudah jelaskan adalah bumbu masak, salah satu bumbu masak tertua yang dikenal oleh manusia. Manusia membutuhkan garam supaya makanan jadi nikmat. Kalau makanan tanpa garam, sayur tanpa garam, jadi nggak enak gitu ya. Nah, jadi ditafsirkan bahwa pengikut Yesus, murid-murid Yesus harus memberikan rasa kerajaan Allah di tengah dunia yang hambar agar dapat dinikmati banyak orang. Jadi kerajaan Allah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan kita sebagai pengikut Kristus harus membawa rasa kerajaan Allah itu di tengah dunia yang hambar ini, yang busuk ini, ya. Jadi memberi rasa, itu katanya. Itu tafsiran kedua. Tafsiran ketiga. Nah, garam itu bisa menjadi pupuk. Ya, jadi pupuk. Zaman dulu garam juga digunakan dalam jumlah kecil untuk menjadi pupuk di jenis tanah tertentu. Dan para penafsir yang mengikuti cara ini berkata, itulah sebabnya dikatakan garam dunia. Dunia kan sama dengan bumi. Nah, jadi kalau garam ditaburkan di bumi, berarti pupuk. Nah, apa hubungannya dengan pupuk? Artinya, sebagai pengikut Kristus, murid-murid Yesus, harus bekerja untuk memupuk kerajaan Allah. Jadi supaya pertumbuhan pekerjaan kerajaan Allah itu bertumbuh dengan subur di dunia. Itu ada 3 tafsiran ya Bapak Ibu mengenai garam dunia. Pertanyaan saya, yang mana yang benar? Ada pendapat? Yang mana yang benar? 1, 2, 3. Ayo silakan memilih. Nomor 1 kayaknya Pak. Nomor 1, ya. Ada yang berkata nomor 1. Baik, Pak Joni berkata nomor 1. Ada yang berkata nomor 2? Nomor 2, Pak. Nah, Pak Arnas nomor 2. Ada yang punya pendapat nomor 3? 3-3, Pak. Nah, jadi 3-3-nya ada ya. Tiga-tiganya, Pak. Nah, yang benar mana ini? Nah, yang benar adalah, iya betul, 3-3-nya, betul. Ya, mengapa? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu. Apa pemahaman orang di zaman itu mengenai garam? Saya akan mengambil contoh dari Deuterokanonika. Ya, karena ini tidak ada di Perjanjian Lama nih. Tapi Deuterokanonika itu sekalipun bukan kitab suci, tetapi dibaca juga oleh orang-orang Yahudi di zaman itu. Karena itu tulisan rohani, Bapak Ibu. Sekalipun itu bukan
kitab suci. Ya hari ini kan kita juga boleh baca buku-buku rohani kan, tulisan orang lain kan, tulisan para teolog, tulisan hamba Tuhan kan boleh. Nah itulah posisi dari Deuterokanonika di zaman itu. Jadi kita boleh baca, nggak masalah ya, sekalipun kita tidak mengakui sebagai kitab suci. Nah, di sini di kitab Sirach 39 ayat 26 dikatakan, kebutuhan pokok untuk hidup manusia ialah air, api, besi, dan garam, terigu dan susu, serta madu, air anggur, minyak, dan pakaian. Nah ini kebutuhan pokok mereka. Kalau sekarang kita sebutnya apa? Sandang, pangan, papan. Waduh, ternyata buat orang Yahudi yang namanya kebutuhan pokok itu ini. Ya, makanan itu diperluas oleh mereka. Jadi daging nggak penting buat mereka. Daging nggak penting. Ikan nggak penting. Yang penting ada terigu. Terigu buat bikin apa? Roti. Ya, buat bikin roti. Susu buat diminum, ya. Kemudian madu, air anggur buat minum, madu buat obat, minyak buat masak, dan jangan lupa dibumbui garam. Ya, itu makanan. Api untuk memasak, gitu ya. Jadi itu kebutuhan pokok manusia menurut orang Yahudi. Jadi garam itu salah satu kebutuhan pokok, Bapak Ibu. Karena itu, Kenapa nggak masuk, Pak ya? kenapa? Kalau daging, kenapa nggak dimasukin ya? Ya, karena orang Yahudi di zaman itu makan daging hanya pada upacara agama. Ya, seperti hari Paskah mereka harus makan daging. Tapi kalau hari biasa, mereka hanya minum susunya domba, susunya kambing. Ya, jadi domba dan kambing itu dipiara untuk mengambil susunya, bukan untuk dipotong. Nanti disembelihnya nanti kalau hari Paskah. Atau ada tamu agung, ya. Kalau enggak mereka piara untuk ambil susunya, gitu. Berarti agak mahal Pak daging dulu. Mahal, mahal. Kalau di daerah Galilea, di tempatnya Yesus, mereka makan ikan juga. Ya, tapi kalau di Yudea enggak. Yudea kan agak jauh, jadi enggak makan ikan setiap hari. Agak jauh buat mereka untuk dapat ikan. Ya, tapi kalau di dekat Danau Galilea ikannya banyak, jadi mereka sering makan ikan. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kita harus memahami istilah garam dunia ini secara umum saja. Umum, jangan terlalu spesifik. Ya, jangan terlalu spesifik. Oh, garam itu berarti mengawetkan. Oh, berarti kita harus bekerja untuk melawan dunia yang bobrok. Iya betul, tapi bukan cuma itu gitu loh. Garam itu kebutuhan pokok, itu saja. Jadi garam dunia adalah kebutuhan pokok bagi dunia. Sesuatu yang sangat penting bagi dunia. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Apa, Pak? Ini. Bentar, aku lagi cuci muka. Ya, jadi garam dunia adalah sesuatu yang sangat penting bagi dunia, Bapak Ibu. Kalau kita terlalu spesifik, memfokuskan garam dunia itu hanya bagi pupuk gitu ya, atau hanya bagi pengawet, atau hanya bagi pemberi rasa, akibatnya tafsirannya jadi alegoris. Alegoris. Ini alegoris artinya menggunakan segala sesuatu sebagai simbol rohani. Sekalipun sebetulnya tidak gitu loh. Jadi kita terlalu menganggap garam dunia itu adalah simbol rohani yang bermakna spesifik. Kalau terlalu begitu Bapak Ibu, nanti khotbahnya jadi nggak benar. Ya, khotbahnya jadi nggak benar. Nah, saya kasih contoh penafsiran alegoris deh. Bapak Ibu tahu Zakheus? Zakheus itu orangnya apa? Pendek, ya kan? Lalu Zakheus mau melihat Tuhan Yesus, tetapi terhalang oleh orang banyak yang lebih tinggi dari dia karena dia lebih pendek. Lalu Zakheus ngapain? Memanjat pohon, gitu ya. Nah, kalau saya tafsirkan ini secara alegoris, itu begini. Zakheus itu pendek. Zakheus mau melihat Yesus, tapi dia pendek. Berarti dia punya keterbatasan. Lalu dia melihat banyak orang. Oh, itu masalah. Lalu dia memanjat pohon. Itu adalah solusinya.
Maka jangan jadikan keterbatasan sebagai penghambat kemajuanmu. Sekalipun ada masalah, lihat ke sekeliling, pasti ada jalan keluar. Ambil jalan keluar itu yang diberikan oleh Tuhan untuk mengatasi masalahmu. Wah, langsung pada tepuk tangan. Ngawur. Ya, jangan khotbah begitu Bapak Ibu, itu ngaco. Ya, itu namanya alegoris. Itu semua bukan simbol rohani. Sekalipun kedengarannya jemaat mendengar, wah ini bagus sekali nih. Pendetanya diurapi, tapi itu cara berkhotbah yang salah, cara mengajarkan yang salah. Jadi kita nggak boleh juga terlalu begitu, ya. Kita harus lihat apa maksudnya Tuhan Yesus, harus disesuaikan dengan pengertian orang Yahudi zaman itu. Kalau di sini garam dunia adalah kebutuhan pokok, maka maksudnya adalah setelah para murid pengikut Yesus mengalami perubahan hidup sebagai akibat dari mengenal kerajaan Allah, para murid itu harus jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Harus jadi kebutuhan pokok buat dunia. Harus jadi perpanjangan tangan Allah untuk memperbaiki dunia. Nah, pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saya, saudara dan saya sudah jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia atau belum? Itu aja. Coba, kalau kita berpikir begitu apa nggak dalam? Cukup itu, nggak perlu terlalu detail. Sudahkah kita jadi sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia? Atau tanpa kita pun dunia ini nggak kenapa-napa? Nah, kalau kita seolah-olah tidak dibutuhkan oleh dunia, maka fungsi kita sebagai garam dunia itu belum terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, belum terpenuhi kita. Kita harus dibutuhkan oleh dunia. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau enggak kita lanjutkan dulu dah. Nah, di ayat 13 ini Tuhan Yesus juga berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam menjadi tawar, pernah ada ceritanya nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu yang masak di dapur pernah nggak menyimpan garam, lalu nanti tunggu 10 tahun kemudian, ambil, dirasain, udah nggak asin lagi. Bisa begitu nggak? Ega pernah begitu nggak, Ega? Belum Kayaknya pernah, enggak. Pak. Belum pernah ya? Iya, coba yang lain gimana? Ada yang pernah nggak garamnya kehilangan asinnya, Pak Joni? Kayaknya nggak pernah dengar saya, Pak. Nggak pernah dengar kan? Nah, Iya. bener. Jadi ini aneh kan, garam kok bisa kehilangan asinnya? Gimana caranya? Nah, jadi para penafsir berpikir begini, ada beberapa kemungkinan ya, tergantung dari zaman itu. Yang pertama, dulu waktu mereka mengawetkan makanan, ya jadi daging asin, jadi ikan asin, caranya itu adalah mereka ngambil batu garam, ya batu-batu garam. Jadi garamnya yang masih kristalnya besar-besar begitu ditaruh. Itu garam nggak murni itu. Jadi masih mengandung batu, ya belum dimurnikan. Mereka taruh itu di atas daging untuk mengawetkan makanan. Nanti garamnya akan meresap di daging, sisanya batu-batu yang nggak asin itu tersisa di atasnya, tinggal dibuang. Itu garam yang menjadi tawar. Paham nggak maksud saya? Ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kan orang-orang Yahudi itu mengambil garam dari Laut Mati itu. Laut Mati itu kan asinnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Itu danau terasin di dunia loh. Ya. Wah, nggak ada yang berani tuh langsung ngambil garamnya dicobain gitu. Itu asinnya luar biasa Bapak Ibu. Nah, garam dari Laut Mati itu menjadi garam yang dipakai di Israel karena itu asin sekali. Jadi garamnya sangat banyak. Waktu mereka mengumpulkan garam dari Laut Mati, mereka juga mendapatkan mineral lain, yaitu gipsum. Gipsum seperti yang biasa kita pakai untuk membuat tembok itu loh. Ya, kalsium sulfat dihidrat. Kalau dilihat gipsum itu warnanya putih, mirip garam, tapi tidak bisa jadi bumbu.
Mau nggak Bapak Ibu makan makan ikan dibumbuin gipsum? Mau nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, untuk menjadi pengawet juga nggak bisa. Gipsum itu bisanya untuk buat tembok gitu. Nah, jadi kemungkinan yang dimaksud dengan garam menjadi tawar adalah gipsum yang nggak sengaja diambil juga oleh orang-orang, ya. Nah, bentuknya seperti garam tapi rasanya nggak ada. Nah, itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, di zaman itu orang-orang Arab itu menggunakan bata garam, ya. Jadi tadi batu-batu garam itu dia buat jadi bata untuk melapisi lantai oven untuk membuat roti. Karena panas, nanti bata itu jadi kristal yang nggak bisa dipakai lagi. Nah, apakah itu garam yang menjadi tawar? Ya, atau yang keempat, garam dilarutkan dalam banyak air. Akhirnya jadi nggak asin juga kan? Bener nggak? Kalau kita cuma pakai garam sejumput gitu, masukin ke kolam kolam renang, nggak ada rasanya. Jadi garam yang menjadi tawar dong. Ya, apakah itu yang dimaksud? Apakah itu yang dimaksud, Bapak Ibu? Yang mana nih kira-kira? 1, 2, 3, 4 nih yang dimaksud dengan garam menjadi tawar. 4, Pak. 4. Ya karena larut jadi nggak asin gitu ya Pak ya. Ya mungkin saja bisa gitu, mungkin saja bisa. Tapi ada kemungkinan lain lagi. Ya, ada kemungkinan lain lagi. Nah, saya akan tunjukkan apa yang mungkin dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nah, ada peribahasa yang dikenal oleh orang Yahudi. Nah, contohnya ya yang diungkapkan oleh Rabi Yosua ben Hananya dari tahun 90. Dapatkah garam menjadi tawar? Dapatkah bagal melahirkan anak? Nah, kita nggak ngerti ya bagal itu apaan. Bagal itu adalah hasil perkawinan keledai jantan dan kuda betina, namanya bagal. Bagal itu pasti mandul. Jadi bagal tidak mungkin melahirkan anak. Nah, orang Yahudi selalu membuat peribahasa seperti ini kan. Jadi ini paralel. Bagal melahirkan anak itu tidak mungkin. Berarti garam menjadi tawar itu juga tidak mungkin maksudnya. Ya. Jadi orang Yahudi mengatakan garam tidak mungkin jadi tawar sama seperti bagal tidak mungkin melahirkan anak. Itu peribahasa yang berarti sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berkata, murid-murid Yesus yang asli, garam murni, tidak akan bisa kehilangan pengaruhnya Bapak Ibu. Murid Yesus yang asli tidak akan bisa jadi tawar. Berarti garam yang jadi tawar itu garam yang tidak murni, yang tercampur tadi itu. Tercampur batu, tercampur gipsum. Suatu saat itu akan kehilangan pengaruhnya. Dan itu adalah murid-murid palsu. Jadi yang disebut dengan garam yang menjadi tawar itu bukan murid Yesus yang asli. Itu murid-murid Yesus yang palsu. Dan pasti akan terbongkar itu. Orang-orang pasti tahu, oh ini murid Yesus palsu nih. Tahu dari mana? Tawar. Mereka tidak ada bedanya dengan dunia. Ya, mereka bukan garam. Karena garam nggak mungkin jadi tawar. Kalau mereka nggak ada bedanya dengan dunia, nggak ada pengaruhnya di tengah dunia, mau ditaruh di mana saja, sama dengan orang dunia. Itu bukan murid Yesus. Itu maksud Tuhan Yesus. Dan pasti terbongkar, pasti terbuang. Mereka akan terbuang, ya, baik dari orang-orang percaya yang menolak mereka, dan juga Allah pun akan membuang mereka. Itu maksudnya garam yang dibuang dan diinjak orang, Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan? Berarti itu yang lebih tepat Pak terjemahannya ya dibandingkan yang 4 tadi ya. Iya, jadi kalau kita melihat dari pemahaman orang Yahudi,
Sebetulnya yang lebih tepat tuh begini. Ya, jadi garam itu nggak mungkin jadi tawar. Kalau garam jadi tawar, itu garam palsu. Jadi murid Yesus yang palsu. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Ya, Dalam banget itu kayaknya, Pak. iya. Makanya kita hari ini belajar ya supaya kita paham benar dan kita nggak lagi salah mengartikan garam dunia itu apa, Bapak Ibu. Pak Mak, Ya, silakan. di ayat 13 ini kan dimulai dengan kata-kata kamu adalah garam dunia. Itu kan sebuah statement, bukan kamu harus menjadi garam dunia. Betul. Sedangkan Pak Mak tadi menjelaskan bahwa ada garam yang tidak murni, berarti ada garam yang sebenarnya bukan garam gitu. Betul, Pak. Nah, jadi kalau statement dari Tuhan, perkataan Tuhan Yesus kamu adalah garam dunia, itu kan harusnya itu tidak ada garam palsu, Pak. Pengertian atau mungkin gimana, Pak? Ya, jadi thank you Pak Ferry. Tuhan Yesus ini kan berkata kepada murid-muridnya kan ini kan. Dalam khotbah di bukit ini kalau kita lihat dari Matius 5 ayat 1, Tuhan Yesus itu berkata pada murid-muridnya. Jadi mereka memang adalah garam. Mereka adalah murid-murid Yesus yang asli. Jadi Tuhan Yesus berkata, murid-murid yang asli itu nggak mungkin jadi tawar. Kalau mereka tawar, itu bukan murid yang asli. Jadi betul, karena dia lagi bicara sama pengikut-pengikutnya, murid-muridnya. Ya, jadi kalau orang-orang yang benar-benar mengikuti Yesus itu nggak mungkin jadi tawar. Ya, ini konteksnya karena Yesus lagi bicara sama murid-muridnya. Nah, yang harus kita renungkan, kita ini murid Yesus bukan. Gitu aja. Kalau kita murid Yesus, nggak mungkin jadi tawar. Itu. Oke, ada lagi yang Ya, mau terima kasih, Pak Mak. Ya, thank you Pak Ferry. Pak Mak tanya dong Pak. Ya, silakan. Tadi Pak. Dikatakan kan kamu menjadi garam bagi dunia gitu Pak. Iya. Itu kalau kita kaitkan dengan Yohanes 14 ayat 17 dikatakan dunia tidak menerima engkau gitu. Itu Iya. gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak Adi. Ya, dunia memang tidak bisa menerima kita karena dunia itu munafik. Ya, kita tidak. Tetapi bagaimanapun Tuhan memberikan tugas bagi kita untuk memengaruhi dunia di sekeliling kita. Dengan cara itulah kita bersaksi. Dengan cara itu kita jadi saksi bahwa Kristus hidup di dalam kita. Maka dunia harus melihat kita beda. Kalau masalah mereka terima kita atau enggak, ya itu sudah jadi tanggung jawab mereka masing-masing gitu ya. Tetapi kita nggak boleh sama dengan dunia. Kita harus jadi pengaruh gitu loh. Nah, dan kenyataannya kan apakah kekristenan itu berhasil jadi garam dunia? Secara umum iya loh. Coba kita lihat di dewasa ini. Kesetaraan perempuan, laki-laki dan perempuan, itu ajaran mana? Ajaran Kristen. Demokrasi, itu ajaran mana? Ajaran Kristen. Terus sekarang kesetaraan sehingga orang tidak lagi mengadakan perbudakan. Itu dari mana? Dari kekristenan semua. Itulah yang namanya garam dunia, Bapak Ibu. Jadi orang-orang di sepanjang sejarah gereja itu sudah memengaruhi dunia ini. Sekarang kita juga harus begitu. Makasih Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu dengan terang ya. Nanti mau tanya lagi boleh. Lalu di ayat 14 Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, terang itu apa sih? Terang itu adalah definisinya ketiadaan kegelapan. Setuju nggak? Kalau ada terang, gelapnya menyingkir. Betul kan? Ya, gelap itu artinya tidak ada terang gitu kan? Betul nggak? Ya, kita harus ingat. Setuju ya? Nah, kita harus ingat ya Bapak Ibu bahwa terang itu adalah ciptaan pertama Allah di Kejadian 1. Betul? Pertama kali Tuhan berfirman, jadilah terang gitu kan? Ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa terang itu dilawankan dengan kegelapan. Nah, jadi ada beberapa simbol di sini di mana terang itu menyimbolkan kebaikan. Di Kejadian 1 ayat 4 dikatakan Allah melihat terang itu baik, ya. Jadi terang itu menyimbolkan kebaikan.
Sementara tentu kegelapan itu melambangkan keburukan dan kejahatan. Kemudian terang juga melambangkan Allah sendiri. Mazmur 27 ayat 1 mengatakan Tuhan adalah terangku. Jadi jelas Allah sendiri itu terang. Dengan demikian kegelapan adalah kuasa-kuasa jahat. Betul kan? Ya, lawannya. Terang adalah kehidupan. Mazmur 56 ayat 14, nggak usah kita baca, nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kalau gitu kematian itu adalah gelap, ya. Terang adalah keselamatan. Kalau gitu kegelapan adalah kebinasaan. Terang adalah firman. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105, ya. Kalau begitu kegelapan itu apa? Ajaran manusia, bukan firman. Terang adalah keadilan, Yesaya 51 ayat 4. Dan kegelapan itu adalah ketidakadilan. Nah, ini jadi simbol-simbol terang bagi Allah dan juga manusia. Kita mengetahui di Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia." Bapak Ibu pasti pernah baca ya, Yohanes 8 ayat 12. Ya, dan 9 ayat 5. Nah, artinya apa sih? Artinya Yesus itu terang yang menerangi semua orang. Coba deh kita baca deh, Yohanes 8 ayat 12 biar jelas. Yohanes 8 ayat 12, Pak Ferry tolong bantu saya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya, jadi kalau Yesus adalah terang dunia, orang yang mengikutnya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini sesungguhnya menunjuk kepada tiang awan dan api yang memimpin orang bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pasti ingat ya, di kisah sekolah minggu juga pasti pernah diceritakan, bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Allah dalam bentuk tiang awan dan api, betul? Artinya terang tuh, malam-malam pun kelihatan ada tiang api. Nah, di Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan tiang awan dan api yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan kata lain, Yesus juga menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Itu intinya, karena dia yang memimpin. Nah, Tuhan Yesus sendiri adalah terang yang menerangi semua orang. Itu menurut Yohanes 1. Ya. Karena itu, kita yang mengikut Yesus, ya, kehidupan dan pengajaran Yesus membawa terang kepada kita. Itu maksudnya Yesus adalah terang dunia. Nah, kalau kita sekarang jadi terang dunia, artinya apa? Artinya kita pun harus jadi seperti Yesus. Harus jadi seperti Yesus. Kita harus jadi penyataan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kerajaan keselamatan. Maka kita ini orang-orang yang mengikut Yesus harus menyatakan kerajaan Allah yang membawa keselamatan. Sehingga ketika orang melihat kehidupan kita, kehidupan orang percaya itu harus menunjukkan bahwa terang kerajaan Allah yang tadi itu, kebaikan, kehidupan, keselamatan, keadilan, sudah ada di tengah dunia. Buktinya apa? Ya saudara dan saya, terang. Ya, jadi kalau kita lihat terang menurut orang Yahudi itu apa? Ya ini, kebaikan, kehidupan, keselamatan, itu ada di dunia melalui siapa? Melalui orang percaya. Karena kita pengikut Yesus, Yesusnya terang, kita juga terang. Menjadi terang dunia itu bukan hanya sekedar mengajarkan terang kerajaan saja loh Bapak Ibu. Mudah kalau kita mengajarkan, oh jadi orang Kristen tuh harus baik, ya harus adil, itu mudah. Tapi Tuhan Yesus bukan mengatakan
kamu harus mengajarkan terang. Bukan. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang. Berarti kita harus jadi bukti nyata bahwa terang itu ada dalam diri. Jadi kalau orang mau lihat terang, mereka lihat kita. Karena mereka nggak bisa lihat Allah. Mereka lihat orang percaya. Kalau mau lihat kebaikan, lihat keselamatan, kehidupan, keadilan, lihatnya mana? Orang Kristen. Nah, itulah terang. Ini juga sesuatu yang nggak mudah kan jadinya kan? Ya, orang Kristen tuh harus jadi terang. Terang itu begini. Baik, adil. Nah, itu. Itulah yang namanya terang. Menunjukkan bahwa terang kerajaan Allah ada dalam diri kita. Ya, silakan. Mark, Ya, Pak selamat Erik. malam, Pak. Malam, Pak Erik. Saya kembali yang garam tadi itu, Pak. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, Pak, itu berarti ada dua gitu, Pak. Garam asli dengan tidak asli gitu, Pak ya. Iya, yang dimaksud Garam begitu. asli adalah yang bisa memberikan rasa kan gitu. Betul. Kalau yang nggak asli ya, memang bukan nggak memberikan rasa gitu, Pak. Iya, betul. Kesimpulannya di situ, Pak ya. Iya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Sama-sama, Pak. Ya, silakan ada pertanyaan mengenai garam dan terang lagi. Pak, menjadi terang dunia, Pak. Kalau dunia kan melihat kebaikan itu kan selalu dinilai dari sisi uang, Pak. Iya. Sedangkan Tuhan Yesus juga berkata kan, engkau mencari aku karena engkau telah makan roti itu dan menjadi kenyang gitu, Pak. Itu bagaimana Pak caranya untuk kita tidak dimanfaatkan oleh dunia hanya untuk mencari kebaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Tentu kita harus lihat ya, dunia ini memang mencari yang enak-enak. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu itu cari aku bukan karena melihat tanda-tandanya, itu maksud tanda bahwa Yesus itu anak Allah. Tapi karena kamu sudah makan roti itu dan kenyang. Tapi Yesus sangat marah kan. Yesus sangat marah kepada mereka dan kemudian Yesus berkata, akulah roti hidup. Ya, jadi Yesus tuh berkata, harusnya kamu cari aku bukan karena makanan, bukan karena kebutuhan jasmani, tapi karena aku memberikan kehidupan kepada kamu. Itu sama dengan terang kan? Ya, jadi tugas kita sebagai terang dunia itu adalah memberikan yang baik menurut kerajaan Allah. Ya, jadi ini yang baik menurut kerajaan Allah itu ya ini. Inilah dia, ya, bukan memberikan kebutuhan jasmani. Ya, tapi tentulah kebaikan itu termasuk kita memberikan bantuan kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Tentu itu termasuk gitu ya. Tetapi kita harus paham bahwa yang dimaksud dengan terang dan kebaikan itu adalah dari Allah, dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Jadi kalau kita memberikan bantuan pun belum tentu itu yang dibutuhkan oleh orang itu kan. Kalau kita kasih uang maksudnya belum tentu itu yang dibutuhkan. Ya, itu tentu kita harus perlu hikmat dari Roh Kudus. Ya, supaya kita tahu bantuan yang paling tepat yang perlu kita berikan kepada orang lain. Nah, dengan demikian ya semestinya kita juga mempunyai hikmat dan kebijaksanaan untuk mengetahui apakah orang ini layak dibantu, sungguh-sungguh layak dibantu, atau memanfaatkan kebaikan kita, gitu ya. Jadi kalau dengan demikian kita misalnya kita terus-menerus memberikan sesuatu kepada orang yang memanfaatkan kebaikan kita, jangan-jangan kita malah membuat dia jadi rusak, bukan malah menyelamatkan dia, gitu kan. Nah, tentu hikmat tentang hal ini sungguh-sungguh harus kita dapatkan dari Roh Kudus. Jadi kita harus benar-benar minta tuntunan dan petunjuk dari Tuhan apa yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan sampai keputusan dan pengertian kita sendiri salah gitu ya. Ya, gitu makasih ya. Pak. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati Pak Adi. Ya. Selanjutnya di ayat 14 Tuhan Yesus berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, kota yang di atas gunung itu apa? Ya, kita tahu ya, Yerusalem itu kan kota kudus, ya. Dan Yerusalem itu dibangun di atas 2 gunung atau 2 bukit. Dalam bahasa aslinya, nama Yerusalem itu adalah
Yerusalem. Yerusalem. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani ada akhiran ayim, ayim, berarti ini kata dual. Dual itu apa? Artinya dua, sepasang. Jadi Yerusalem itu terdiri dari sesuatu yang ada dua. Apa itu? Dua bukit. Jadi kenapa nama Yerusalem itu Yerusalem? Karena didirikan atas dua bukit. Ya, Yerusalem kuno nih, Yerusalem kuno itu didirikan atas Bukit Sion dan Bukit Moria. Di sini di Bukit Moria inilah tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, dan Bukit Sion lebih besar karena itu Sion itu sering melambangkan seluruh Yerusalem bahkan seluruh Israel. Ya, dan di sekeliling kedua bukit ini ada 3 lembah, yaitu lembah Kidron. Ya, ini yang dari Bait Allah kita bisa menengok ke bawah ke lembah Kidron. Kemudian ada lembah Tiropeon. Lembah Tiropeon ini namanya lucu sekali karena Tiropeon itu artinya apa? Pembuat keju. Jadi nggak tahu kenapa, apakah di sini dulu banyak pembuat keju, saya juga nggak tahu. Dan yang di paling luar namanya lembah Hinom atau Gehinom atau Gehenna. Jadi inilah kalau di Perjanjian Baru ada kata neraka, Gehenna, itu sebetulnya menunjuk pada lembah Hinom. Karena dulu di sini ada pengorbanan bagi dewa-dewa ya, sampai para raja pun mengorbankan anak mereka di sini. Jadi lembah ini benar-benar lembah yang terkutuk gitu loh. Makanya di nama Gehinom itu digunakan sebagai nama neraka. Ya. Nah, jadi di sini Yerusalem itu mungkin adalah terang. Karena Yesaya 2 ayat 2 sampai 5 juga mengatakan begitu. Coba kita lihat, Pak Ferry. Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Yesaya 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 4, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ayat 5, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Ya. Jadi Yerusalem itu dilambangkan terang Tuhan. Di situ tadi tahu dari mana bahwa kota yang dimaksud Yerusalem? Ya, jelas di situ. Karena mari kita naik ke gunung Tuhan. Mana gunung Tuhan? Ini. Gunung Moria itu gunung Tuhan. Karena bait Allah ada di sini. Ya. Nah, jadi kemungkinan memang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Yerusalem. Itu mungkin. Tetapi karena Tuhan Yesus juga sedang menyampaikan khotbah di bukit ini di Galilea, bukan di Yerusalem. Jadi jauh dari Yerusalem. Ada kemungkinan juga Tuhan Yesus sedang menunjuk kota lain yang terletak di atas bukit. Dan di Galilea banyak kota terletak di atas bukit. Nazaret juga terletak di atas bukit, Bapak Ibu. Nah, jadi intinya apa? Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi, pasti kelihatan, nggak bisa diumpetin, pasti kelihatan. Nah, orang percaya pun harus terlihat. Ya, di hari Minggu yang lalu saya berkhotbah kan bahwa kalau kita mengakui Kristus itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Harus terang-terangan. Artinya orang lain tuh harus melihat Kristus hidup dalam kita. Kehidupan kita harus menunjukkan bahwa kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen. Terang dunia juga begitu. Artinya kalau kita terang, kita nggak mungkin tersembunyi. Ya, pasti kelihatan. Ya, jadi pengikut Kristus yang asli itu nggak mungkin nggak kelihatan. Maksudnya begitu. Ya. Baik. Ayat 15. Matius 5 ayat 15.
Lalu, lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Oke, nah Bapak Ibu, pelita di zaman Perjanjian Baru itu seperti ini nih, seperti lampu minyak. Bapak Ibu tahu lampu Aladin kan? Ya mirip ya, cuma kalau di Palestina itu dibuat dari tanah liat. Kalau di lampu Aladin itu kan biasa dibuat dari kuningan ya. Kalau di zaman Yesus ini dibuat dari tanah liat. Jadi ada sumbunya dan di sini ada tempat minyak. Minyaknya ditaruh di lubang ini, lalu api akan disulut di sumbu ini. Ya. Nah, pelita yang seperti ini kan terangnya terbatas, Bapak Ibu, seperti lilin. Sehingga kalau kita mau pelita ini menerangi seluruh ruangan, nggak mungkin kita taruh di tempat yang rendah. Harus ditaruh di tempat yang tinggi. Ada kaki dian, lalu kita taruh pelita itu di atas kaki dian, supaya bisa menerangi seluruh ruangan. Itu maksudnya. Pelita itu tidak mungkin ditaruh di tempat yang rendah. Pasti harus di atas kaki dian, supaya kelihatan dan supaya memberi terang. Dan orang juga tidak mungkin menaruh pelita, menyalakan pelita, ditaruh di bawah gantang. Gantang itu apa sih? Zaman sekarang kita udah nggak ngerti gantang itu apa. Gantang itu yang dimaksud di sini adalah modius dalam bahasa aslinya. Modius itu ember takar, ember buat takaran yang ukurannya 8 liter. Jadi gantang berukuran 8 liter itu modius. Ya, bisa menutupi si pelita ini. Jadi terangnya nggak kelihatan. Tapi nggak ada kan orang yang seperti itu. Ya, karena itu Tuhan Yesus menginginkan seperti di ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wow. Ya, jadi Tuhan Yesus ingin orang percaya melakukan perbuatan baik. Orang percaya berpengaruh positif di tengah dunia ini sebagai kesaksian hidup bahwa mereka adalah terang. Nah, kerajaan Allah yang adalah terang itu seperti kita orang-orang percaya ini. Ya, kehidupan kerajaan Allah itu perbuatan baik yang berasal dari hidup yang diubahkan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah bersentuhan dengan kekristenan, kita sudah bersentuhan dengan kerajaan Allah, maka hidup kita yang diubah oleh Tuhan itu harus membuahkan perbuatan baik yang dilihat oleh orang banyak. Dari sanalah kerajaan Allah berkembang, dari sanalah kerajaan Allah menjadi lebih luas. Artinya banyak orang yang mengenal Kristus. Ya, saya kira Tuhan Yesus juga menggunakan perumpamaan terang ini karena Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Yohanes Pembaptis kan terang juga kan? Tapi karena dia ditangkap, maka Yohanes Pembaptis menjadi terang yang ditaruh di bawah gantang, Bapak Ibu. Ya, dia nggak bisa mempengaruhi dunia lagi, dia sudah dikurung. Tapi, ya, kita nggak boleh sampai seperti pelita yang ditaruh di bawah gantang terus. Ya, maka kita harus bercahaya, terang Tuhan harus terus bersinar. Dan orang percaya harus memengaruhi dunia. Orang yang tidak bercahaya di tengah dunia sama saja dengan pelita yang ditaruh di bawah gantang. Ya. Tuhan Yesus berkata, waktu mereka melihat perbuatan orang percaya yang baik, mereka memuliakan Bapa yang di surga. Berarti kita harus tahu bahwa terang kita asalnya bukan dari kita sendiri, tapi dari Bapa di surga, dari Allah. Ya, terang kita adalah dari Allah, sehingga kita tidak boleh sombong. Ya, kalau kita berbuat baik, kita melakukan hal yang benar, itu karena Allah yang menganugerahkan kepada kita, bukan karena kita sendiri. Jadi sekalipun kita baik, kita nggak akan sombong. Sekalipun kita adil, kita tidak akan sombong. Itulah maksudnya terang yang bercahaya di hadapan orang. Sehingga aplikasi mengenai terang dan garam adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa manusia itu selalu ingin mendirikan kerajaan sendiri di dunia, memaksakan ideologinya kepada orang lain. Kita sudah tahu dari zaman
modern ini pun dulu ada namanya Nazi, ya, yang membunuh orang Yahudi karena mereka ingin memaksakan ideologi mereka. Kemudian Nazi berlalu, datanglah komunis. Di dekat-dekat zaman kita, di sekitar tahun 2000-an, muncullah ISIS. Ya. Nah, kita enggak seperti itu. Kerajaan Allah tidak seperti itu. Yesus mendirikan kerajaan bukan dengan memaksakan ideologinya kepada orang lain. Tetapi Yesus mendirikan kerajaan Allah melalui pembaruan. Melalui perubahan hidup orang percaya yang ditunjukkan di tengah dunia ini. Ya, maka kita orang percaya harus jadi terang dan garam. Garam artinya apa? Orang yang dibutuhkan oleh dunia, orang yang berpengaruh positif, menonjol dalam segala aspek kehidupan. Orang tahu ini ada bedanya dengan orang dunia, itu namanya jadi garam. Berpengaruh, pengaruh positif tentunya, pengaruh kerajaan surga. Karena kita diubahkan oleh Tuhan Yesus dan kita ingin mengubah dunia. Ya, kerajaan Allah hadir di dunia melalui kita. Dan kita pun harus menonjol terang, jadi terang, ya, menjadi terang di dunia ini. Dan tujuan jadi terang dan garam itu menunjukkan kepada dunia bahwa memiliki Kristus sungguh-sungguh membawa perubahan hidup. Jadi mari kita bisa memiliki Kristus dan berubah, sungguh-sungguh berubah. Nggak usah berubah yang terlalu canggih, terlalu aneh-aneh, Bapak Ibu. Mulai dari rumah kita masing-masing, mulai dari rumah kita. Dengan anggota keluarga kita mulai menunjukkan ramah, baik, tulus, tidak kasar. Ya, persis seperti yang kita pelajari di ucapan bahagia di pertemuan yang lalu. Itulah orang percaya. Dengan melakukan itu kita jadi terang dan garam. Ya, sehingga dimanapun kita pasti melakukan yang terbaik, Bapak Ibu. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, pasti maksimal. Kerja di kantor maksimal, bisnis maksimal, studi itu maksimal. Kenapa? Karena kita mau jadi terang. Terang itu artinya terlihat, menonjol. Orang percaya pasti maksimal. Itu menunjukkan Kristus hidup dalam diri kita. Terang. Hidup kita diubah oleh Tuhan. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai terang dan garam? Pak Mak, ya silakan. Mega. Dari aplikasinya ini berarti untuk zaman sekarang ini berat sekali ya Pak Mak untuk menjadi terang dan garam. Karena kerap kali ketika kita menjadi terang kita itu dibuat orang ya diletakkan di bawah gantang dengan sengaja. Kadang-kala kita ya itu sangat berat sekali gitu. Ya, jadi berarti ada kendala gitu ya. Jadi seperti si Yohanes Pembaptis yang ditangkap gitu. Begitu bukan? Iya, untuk situasi dunia saat ini ya, ya, dengan moralnya manusia, memang kelihatan baik, tetapi ya itu ada kebusukan. Jadi ketika kita mau mempengaruhi untuk busuk itu bisa menjadi tidak busuk, malah kadang kita yang menjadi korban, ditenggelamkan begitu Pak Mak. Jadi memang susah sekali ya. Ini sebetulnya seperti yang tadi disampaikan itu loh, Mega ya. Jadi dunia itu tidak bisa menerima kita. Tapi nggak masalah. Yang penting kan bukannya kita diterima. Kalau kita mau diterima dunia, akhirnya kita jadi seperti dunia. Kita jadi munafik akhirnya, gitu kan. Tapi kan kita ingin berkenan di hadapan Tuhan. Berarti kita benar-benar melakukan apa yang jadi bagian kita saja. Kalau jadi garam artinya kita berusaha dibutuhkan oleh dunia. Kalau mau jadi terang artinya kita harus maksimal dalam apa yang kita lakukan gitu kan. Supaya orang melihat, orang yang diubahkan oleh Tuhan tuh beda. Nah kalau hasilnya kita dibenci oleh dunia, ya nggak masalah. Nggak masalah, yang penting kita udah melakukan apa yang menjadi tugas kita. Dan kalau orang membenci kita karena kita berbeda, artinya kita jadi terang loh. Bener dong? Ya kan? Ya, artinya kita jadi terang karena orang lain melihat ini orang beda nih, orang lain brengsek dia jujur, tapi yang jujur malah dibenci. Ya artinya kita jadi terang loh, ya kan? Ya, jadi kalau
kita berusaha ditutupi oleh dunia ini, itu biasa. Tetapi atas perkenanan Tuhan, ya, atas perkenanan Tuhan, Tuhan pasti akan menonjolkan kita gitu ya. Jadi kita itu akan diberinya tempat. Makanya seperti terang yang ditempatkan di atas kaki Dian gitu. Jadi tunggu saja, ada waktunya kok. Ada waktunya. Tuhan akan memberikan itu kepada kita, pasti ada waktunya gitu. Ya, karena Tuhan ingin kerajaan Allah ini berkembang lewat kita loh. Gimana, Ega? Oke, Pak Mak. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Pak, saya tanya Pak, Ya, silakan, Erik. yang tujuan menjadi terang dan garam gitu Pak, yang di bawah ini. Iya. Saya mau tanya Pak, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang, yang artinya menunjukkan garam dan terang itu adalah garamnya Tuhan Yesus dan terangnya adalah terang Tuhan Yesus. Karena Pak, kalau saya pikir juga gini Pak, saya sekarang lagi membaca beberapa buku gitu Pak, buku biografi tentang perjuangan bangsa Indonesia ya. Terutama untuk orang-orang kiri lah gitu Pak. Ya, kayak Musso, DNID, Nyoto gitu kan. Ya. Mereka juga pejuang-pejuang bangsa Pak awalnya. Betul. Nah, bisa menjadi garam dan terang juga Pak gitu. Tapi apa mereka bedanya? bukan pengikut Kristus gitu ya. Iya. Bagaimana cara kita bisa menjadi garam, tapi garamnya Kristus, terang menjadi terang Kristus? Karena orang-orang yang nggak percaya, ateis pun bisa seperti itu Pak. Menjadi pejuang. Kalau kita lihat sejarahnya Pak, itu mereka membela buruh, membela orang-orang tukang beca, tukang kuli angkut pada masanya seperti itu. Gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana cara kita Pak? Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Erik. Ya, bagaimana caranya? Ya tentu tadi seperti kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu mereka memuliakan Bapa yang di surga. Berarti yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita, karena itu pasti itu bukan berasal dari kita. Itu berasal dari anugerah Allah. Supaya orang yang melihat terang kita sebagai terang dan garam itu bukan memuliakan kita, tapi memuliakan Allah. Berarti apa yang kita sampaikan, yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar firman, prinsip-prinsip firman itulah yang kita bawa dalam kehidupan kita. Ya, jadi apakah orang lain mungkin jadi baik? Ya mungkin. Tapi apakah orang dengan melihat mereka memuliakan Tuhan? Itu pertanyaannya, itu standarnya. Ya kan? Mereka merasa, wah orang ini baik, saya dibantu. Tapi apakah dengan demikian mereka memuliakan Tuhan? Itu dia standarnya. Ya, memang agak berat juga gitu ya. Ada pertanyaan dari Pak Daniel nih. Tentang terang dan garam, saya tertarik dengan apakah saya sudah berguna untuk dunia, apakah tanpa saya dunia akan berjalan baik-baik saja. Jika kita sudah pada kondisi itu, bukankah kita sudah memiliki tahta di dunia? Nah, itu hati-hati ya. Bagaimana supaya terang yang terpancar dari kita tersebut tidak meninggikan kita, tapi nama Allah yang ditinggikan, seperti yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi kita nggak boleh menonjolkan diri kita untuk mencari tahta. Bukankah ada firman kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau prinsip ini diterapkan, harusnya sih kita nggak akan ada tahta di dunia. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Betul. Jadi maksudnya adalah kita melakukan kebaikan itu bukan supaya kita yang ditinggikan, tapi Allah yang ditinggikan. Kalau kita melakukannya pasti kita nggak akan sombong, nggak akan pamer, ya. Tapi yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Memang tantangannya seperti itu. Kalau itu datang dari diri kita, maka betul kita akan cenderung jadi sombong. Tapi kalau itu datang dari Tuhan, maka kita nggak sombong. Tahu dari mana itu datang dari Tuhan? Karena hidup kita yang diubah. Jiwa kita nih yang diubah oleh Tuhan. Jadi karena kita berubah, maka kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Bukan dalamnya nggak diubah. Nanti jadi Farisi. Ya, kita berbuat baik, orang Farisi emang nggak baik. Baik, tapi luarnya, dalamnya enggak. Nah, kita berbuat baik jadi terang dan garam, karena dalamnya yang diubah. Maka kita nggak akan jadi sombong. Ya, ikuti terus, pasti. Ya, maksud saya di mata manusia. Di mata manusia,
ya kita lihat seperti Tuhan Yesus saja, ya. Kita lihat jadi seperti Tuhan Yesus saja. Ya kita lakukan segalanya maksimal. Kalau orang lain salah tangkep, ya bagaimana juga gitu ya. Tapi yang penting adalah kita maksimal buat Tuhan, gitu aja. Ya, orang lain salah tangkap, ya itu urusan mereka lah. Gitu aja ya, Pak Daniel ya. Nanti kita lihat lagi, habis ini kan kita bicara soal hukum Taurat nih. Ya, jadi kita lihat nih supaya kita jangan kayak Farisi gitu ya. Farisi kan juga baik kok. Mereka baik juga, tapi mereka bukan pengikut Kristus. Ya, nanti seiring pelajaran kita pastilah kita ini ya. Nggak apa-apa kita orang lain di dunia ini membenci kita, ya nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita tetap jadi terang. Oke, dari Pak Sony. Terang adalah ciptaan pertama, tapi ada seorang teolog yang mengatakan kalau terang itu tidak diciptakan karena itu hakikat Allah. Jadi katanya bukan diciptakan tapi dihadirkan. Ya ini mah, ya Allah memang terang gitu ya. Tetapi terang Allah itu kan metafisik. Jadi kalau di menurut pemahaman Yahudi, yang fisik yang pertama diciptakan Allah itu terang gitu loh. Metafisik betul Allah, tapi kita nggak berbicara hal yang metafisik gitu ya. Jadi nggak masalah. Allah sendiri terang, betul. Tapi terang yang dilihat manusia, maksudnya terang yang ada di dunia ini, ya itu ciptaan Allah. Ya, kalau terang tidak diciptakan berarti terang itu Allah. Ya betul, terang itu Allah memang betul. Tapi maksudnya terang yang ada di kita lihat ini setara dengan Allah kan enggak. Ya, Allah disimbolkan dengan terang, betul. Tapi terang yang ada nih lampu itu kan bukan Allah. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan terang itu bukan ciptaan Allah, terang itu ciptaan. Kalau terang tidak diciptakan dia jadi Allah. Ya, oke. Ya, baik, kita akan lanjutkan dulu di ayat 17. Ya, nanti boleh tanya lagi. Ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, orang-orang mungkin mengira Tuhan Yesus itu melawan ajaran kitab suci Yahudi. Mengapa? Karena dia menyatakan dirinya membawa kerajaan Allah. Oh, jangan-jangan kerajaan Allah itu punya hukum yang berbeda dengan hukum Taurat. Mungkin orang-orang berpikiran begitu. Tapi Yesus tegas di ayat 17 ini. Dia mengatakan dia tidak akan meniadakan yang pertama Taurat. Taurat itu dalam bahasa aslinya Torah. Ya, Torah itu adalah dalam bahasa Yunani biasa disebut Pentateuch. Artinya kelima kitab Musa. Itu 5 kitab yang pertama. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itulah yang namanya kitab Taurat. Dan Tuhan Yesus juga berkata, dia tidak meniadakan kitab para nabi. Kitab para nabi di zaman itu dan sekarang disebut Nevi'im. Nevi'im. Nah, ini adalah bagian dari kitab suci orang Yahudi yang terdiri dari kitab-kitab nabi terdahulu, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Orang Yahudi nggak membedakan 1-2 Samuel ya. Jadi kitab 1-2 Samuel itu bagi mereka adalah kitab Samuel gitu. Kitab Raja-Raja itu 1-2 Raja-Raja. Jadi nggak dibedakan 1-2 bagi mereka. Kemudian ada yang disebut nabi-nabi terkemudian, yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Kemudian ada kitab 12 nabi kecil. Ini isinya Hosea, Obadya, Yunus, Habakuk dan sebagainya. Bagi orang Yahudi itu satu kitab. Kitab 12 nabi kecil. Ya. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak menyebutkan satu bagian lagi dari tanah, yaitu tanah itu kitab suci orang Yahudi, ya. Yaitu bagian yang disebut tulisan-tulisan atau ketuvim. Ketuvim. Nah, yang namanya tanah itu singkatan, Bapak Ibu. Tanakh ini singkatan. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi disingkat Tanakh. Nah, itu artinya kitab suci orang Yahudi. Ya. Nah, kalau orang di zaman Yesus mengatakan aku tidak akan meniadakan Torah dan Nevi'im, Ketuvimnya sudah tersirat. Jadi bukan berarti oh kalau gitu Yesus meniadakan Ketuvim. Enggak, itu artinya
Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak meniadakan seluruh perjanjian lama. Ya, Yesus tetap sejalan dengan tanah perjanjian lama. Maka Tuhan Yesus harus mengatakan, aku setia pada tanah. Itu artinya, aku setia pada perjanjian lama. Oke? Dia tetap setia kepada seluruh perjanjian lama. Perjanjian lama istilah orang Kristen ya, orang Yahudi tidak menyebutnya perjanjian lama. Karena sampai sekarang itulah kitab suci mereka. Nah, lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku menggenapinya. Tanah itu bukannya tidak berlaku lagi, tetap berlaku, tapi aku menggenapinya. Nah, kata menggenapi itu bahasa aslinya pliro. Pliro itu berarti Yesus mengatakan dia datang untuk mematuhi hukum Taurat secara sempurna dan memenuhi seluruh nubuat dan harapan dari tanah. Jadi perjanjian lama itu kan banyak nubuatnya tuh. Itu dipenuhi oleh Yesus. Dan Yesus melakukan hukum Taurat, mematuhinya secara sempurna. Karena ada nggak manusia yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Nggak ada, Bapak Ibu. Pasti ada melesetnya, pasti ada salahnya. Tapi Yesus melakukannya secara sempurna. Ya. Dan dengan demikian, Tuhan Yesus juga dapat menjadi kurban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Karena dia mematuhi hukum Taurat secara sempurna. Dia lahir sesuai Taurat, hidup sesuai Taurat, mati sesuai Taurat, bangkit juga sesuai Taurat. Semua sesuai Taurat. Maka dia bisa jadi pengganti kita. Dia jadi kurban untuk menebus dosa kita. Itu maksudnya pliro, menggenapi. Ya. Dan kalau Yesus berkata dia yang menggenapi, berarti Tuhan Yesus juga mengatakan penafsirannya yang berotoritas. Penafsiran Tuhan Yesus itu betul. Dialah yang bisa menjelaskan apa makna sesungguhnya dan maksud Allah dalam firman-Nya. Ya. Jadi Tuhan Yesus ini beda nih dengan para rabi lainnya yang tidak jarang salah memahami dan menerapkan maksud dari firman Allah. Karena mereka manusia, mungkin salah. Tapi Yesus nggak mungkin salah. Penafsiran Yesus pasti betul. Ya, dengan cara demikian Tuhan Yesus berkata dia itu bukan pengikut sekte tertentu, dia bukan pengikut Farisi, dia bukan pengikut Saduki, dia bukan pengikut Eseni, dia bukan pengikut mazhab tertentu, dia bukan pengikut Hillel, pengikut Syamai, bukan. Kenapa? Karena dia mengangkat dirinya sendiri lebih tinggi daripada semua ajaran dan para rabi. Dia lebih tinggi daripada perdebatan para rabi yang tidak kunjung berakhir bahkan sampai hari ini. Yesus lebih tinggi daripada semua itu. Itulah artinya dia tetap setia kepada Taurat, tidak meniadakan Taurat, tapi dia menggenapi Taurat. Jadi kalau yang dikatakan Yesus sudah pasti betul, gitu aja. Itu pernyataan Yesus ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya silakan Pak Joni. Ya. Pak, mungkin tadi terlewat saya mau tanya. Oh iya iya. Yang masalah Yerusalem. Menurut Bapak artinya apa? Karena saya baca-baca kayaknya banyak yang belum bisa memastikan arti Yerusalem itu apa sih? Iya, arti kata Yerusalem gitu ya. Ya. Oke, ya thank you Pak Joni. Kalau dulu kan di zaman Kejadian, Melkisedek itu raja Salam kan ya. Itu raja Yerusalem itu. Ya, jadi Melkisedek itu asalnya dari Yerusalem. Jadi nama aslinya Salem. Cuma jadi memang dari zamannya sebelum Abraham itu sudah Yerusalem namanya Pak. Salem tadinya. Ya. Salem. Iya, cuma orang Yahudi aja yang menyebutnya Yerusalem. Jadi Shalayim itu artinya terdiri dari dua bukit. Ya, aslinya sih itu juga tempatnya apa? Bangsa lain kan tadinya di zaman Daud ya. Lalu direbut oleh Daud ya. Jadi ya nama aslinya yang kalau di Kejadian itu Salem. Salem ya. Iya. Oke. Ya, ada lagi? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi ada yang mau tanya lagi. Pak Mak. Ya, Pak Hengki. Pak Mak tadi mengatakan bahwa matinya dan bangkitnya Yesus sesuai Taurat itu mungkin bisa tolong dijelaskan, Mbak?
Ya, baik-baik. Ya, jadi Tuhan Yesus sendiri mati sesuai dengan hukum Taurat. Jadi dia mati sebagai kurban ya yang biasanya dipersembahkan pada hari raya Paskah, Passover. Nah, Tuhan Yesuslah yang menjadi kurban sesuai dengan aturan Paskah itu. Jadi dia mati ketika domba itu lagi dipersiapkan, jam-jamnya, waktunya pun sesuai dengan persiapan kurban di hukum Taurat. Matinya seperti kurban domba yang dipersembahkan di hari Paskah itu berarti dialah korban terakhir yang bisa menebus dosa seluruh manusia. Lalu kebangkitannya juga sesuai dengan hukum Taurat. Kenapa? Karena dia sudah hukum Taurat dalam perjanjian lama itu dinubuatkan juga bahwa Mesias itu akan bangkit dari kematian. Ya, saya sudah pernah khotbahkan ya di kitab Yesaya itu ada bahwa Mesias itu sudah dia mati di tengah penjahat, dia akan hidup dan melihat keturunannya. Nah, artinya dia bangkit lagi. Jadi itu sudah ada semua di perjanjian lama gitu maksudnya, Pak Hengki ya. Oh, maksudnya Taurat ya, Pak ya? Iya, perjanjian lama. Cuma Taurat berarti, Pak ya? Kalau Taurat kan tadi Pentateuch aja, Pak ya? Ya, jadi kalau kita berkata hukum Taurat dan kitab para nabi itu mencakup seluruh perjanjian lama gitu loh. Jadi biasa orang berkata sesuai Taurat, oke, tapi itu seluruh perjanjian lama maksudnya. Oke. Ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Oke, ya kita lanjutkan dulu ya. Berarti Bapak Ibu dengan ayat 18 kita lihat apa kata Tuhan Yesus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu kita harus paham nih, sekalipun kita orang percaya, sekalipun kita orang Kristen, kita harus paham sekali bahwa hukum Taurat, termasuk seluruh perjanjian lama maksudnya, itu tetap menjadi kehendak Allah yang masih berlaku bagi bangsa Israel, sampai seluruh tujuan Allah tercapai, yaitu yang terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi itu tetap kehendak Allah. Tetap kehendak Allah. Ya. Karena beberapa unsur dari PL telah digenapi oleh Yesus. Ya kita udah tahu kan, Yesus menjadi kurban, berarti kita nggak usah potong domba lagi gitu kan. Ya kalau enggak setiap tahun kita harus potong kambing, ya potong kambing, potong domba, tapi bukan dimakan, dibakar. Ya kan kita udah nggak melakukan itu, mengapa? Bukan berarti karena perjanjian lama bukan kitab suci kita, bukan loh. Tetapi karena itu sudah digenapi oleh Yesus. Ya, maka Taurat tidak lagi mengikat secara hukum dan tidak perlu lagi dipraktikkan oleh orang percaya. Tapi prinsip-prinsipnya tetap sah, tetap berlaku dan harus dipahami sebagai kehendak Allah. Ya, jadi kalau kita lihat hukum Taurat berbunyi apa, bukan berarti kita harus lakukan secara harfiah, tetapi prinsipnya yang berlaku, Bapak Ibu. Harfiahnya tidak lagi berlaku. Ya, harfiahnya tidak lagi kita lakukan. Mengapa? Sudah digenapi oleh Yesus. Tapi prinsipnya masih berlaku. Kita harus cari prinsipnya. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Ya. Prinsip korban itu apa tadi? Kalau Yesus sudah jadi korban sehingga kita tidak perlu lagi potong kambing, prinsip korban itu apa? Dosa itu parah. Dosa itu dibenci oleh Allah dan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kita harus mempersembahkan korban. Mengapa? Karena ada hukuman dosa. Jadi kita nggak boleh sembarangan berbuat dosa karena dosa itu parah dan ada hukuman yang berlaku. Sekalipun itu sudah ditanggung oleh Kristus, kita pun jadi berutang sama Kristus. Nah, kalau kita ngerti yang kayak begitu, itu artinya kita ngerti maksud Taurat yang sesungguhnya itu apa. Ya, maka sekalipun kita orang Kristen dan kita punya perjanjian baru, perjanjian lama tetap jadi kitab suci kita yang berlaku di sepanjang zaman sampai kepada elemen terkecilnya. Di sini Tuhan Yesus berkata
iota itu huruf paling kecil, iota itu huruf I, ya, dalam bahasa Yunani itu huruf paling kecil, dan kerea itu adalah satu guratan. Nah, kalau huruf Ibrani itu kan biasa ada di sini ada guratannya. Nah, ini namanya kerea kalau dalam bahasa Yunani. Ya, satu guratan pun tidak akan dihilangkan. Artinya tetap jadi kitab suci kita di sepanjang firman, di sepanjang zaman. Maka bagi kita harus kita pahami bahwa PL adalah kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus sampai ke seluruh katanya, ya, verbal plenary istilah teologinya. Seluruh katanya itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Maka Perjanjian Lama itu bukan mengandung firman Allah, tetapi Perjanjian Lama termasuk seluruhnya Perjanjian Lama adalah firman Allah. Seperti kita percaya Perjanjian Baru juga adalah firman Allah, bukan mengandung firman Allah. Seluruhnya firman Allah. Itu artinya hukum Taurat itu tetap berlaku. Artinya Perjanjian Lama itu tidak dihapuskan. Ya, kita juga lihat kan dalam belajar Perjanjian Baru kita nggak boleh melupakan Perjanjian Lama. Kalau lupa pasti salah jadinya tafsirannya. Ya, kita harus ambil prinsipnya dari Perjanjian Lama sehingga kita tahu apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan kita bisa melakukannya dengan tepat. Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Silakan. Masalah apa tadi yang hukum Taurat ya? Iya. Masalah Perjanjian Lama tetap firman Allah. Iya. Nah, cuman kan Pak Mark bilang tadi bahwa apa namanya intisari ya atau iya prinsipnya ya intisarinya betul. Iya. Kita ambil ya, bukan betul. Apa namanya? Bukan harfiahnya. Harfiahnya. Iya. Nah, saya mau tanya sehubungan dengan kan banyak tuh di imamat ada makanan halal ya, makanan halal haram, betul. Apa istilahnya kosher dan kosher. Ya. Yang orang Israel masih pegang sampai sekarang. Nah, betul. Kan ada saya pernah membaca bahwa makanan-makanan itu secara secara kesehatan itu memang kotor, tidak baik gitu ya. Artinya tidak bagus buat kayak kerang dan lain sebagainya itu. Nah, berarti kita masih bisa menggunakan itu Pak secara harfiah gitu. Artinya menguntungkan kesehatan kita kalau kita mengikuti itu gitu. Itu gimana menurut Pak Mak? Kalau menurut saya ya sebetulnya di Perjanjian Lama itu alasan Allah melarang itu bukan karena kesehatan, tapi untuk membedakan orang Yahudi dari bangsa-bangsa lain. Jadi itu adalah makanan yang dipakai bangsa-bangsa lain dan juga sekaligus jadi simbolnya bangsa-bangsa lain. Jadi orang Yahudi kenapa nggak boleh makan itu supaya jadi bangsa yang kudus, artinya dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Alasan utamanya itu bukan karena kesehatan. Bukan karena kesehatan, Pak ya? Berarti karena memang pingin dipisahkan ya? Dipisahkan, betul. Kalau memang ya ada juga makanan itu yang tidak baik, betul. Tapi yang baik pun ada ya, Bapak Ibu kan sudah tahu juga ya, bahwa penelitian modern mengatakan bahwa bahkan lemak babi itu malah lebih baik daripada lemak nabati, coba. Loh itu kan penelitian modern gitu kan. Jadi kita ya nggak bisa mengatakan bahwa semuanya itu kotor gitu ya, tapi kotor secara upacara, kotor secara ritual iya, tapi bukan berarti kotor secara fisik ya, secara medis gitu, itu belum tentu. Gitu Pak. Padahal kan enak banget itu Pak. Iya, jadi nggak apa-apa, mau makan makan aja, tapi jangan berlebihan gitu aja. Semua yang berlebihan jadi nggak baik. Oke Pak, jadi ya, itu ya. Ya betul. Ya, terima kasih Pak Mat. Ya, silakan Pak Jerry. Ya, saya mau nanya nih Pak, saya agak bingung di masalah hukum Taurat di Roma 6 ayat 14. Kan demikian nih, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini maksudnya apa ya Pak? Tolong pencerahannya nih. Iya, jadi begini ya. Di situ kan di Roma, itu Paulus kan selalu membandingkan hukum Taurat dengan kasih karunia. Ya,
Karena hukum Taurat manusia jadi kenal dosa. Iya, betul. Jadi begini, kita itu sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat karena kita ada di bawah kasih karunia. Maksudnya, karena Yesus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat, kita tinggal menerimanya loh. Itu namanya kasih karunia, anugerah. Kita kan nggak melakukan hukum Taurat secara fisik, Yesus yang melakukannya. Tetapi kalau kita menerima Yesus, Yesus yang sudah melakukannya secara sempurna, itu di mata Allah itu seolah-olah seperti kita sudah melakukannya juga secara sempurna. Ya, jadi apakah kita perlu melakukan hukum Taurat? Jelas enggak. Enggak, kita nggak perlu melakukan semua loh. Ya, tapi prinsipnya tidak boleh kita lupakan. Jadi prinsipnya itu harus tetap berlaku dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita tahu tuh tadi kenapa Allah melarang orang Yahudi makan babi, makan kerang, makan udang. Kenapa? Yaitu karena ada alasannya gitu loh. Itu alasannya itu yang kita tangkap. Kita tahu, oh kehendak Allahnya itu ini. Gitu. Ya. Kenapa ada hukum perpuluhan, ada hukum persembahan sulung. Kenapa? Nah, bukan itunya yang kita lakukan, tetapi prinsipnya yang kita tahu. Sehingga kita paham kehendak Allahnya itu apa. Gitu, jadi maksudnya, jadi kenapa kita nggak di bawah hukum Taurat? Karena kita nggak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Betul. Hukum sunat, hukum korban nggak perlu. Nah, ini jadi sebagai alasan kan mungkin Pak Mak juga tahu ya, ajaran hyper grace gitu kan. Mereka itu berdasarkan ayat ini, dalilnya itu, jadi kita nggak perlu lagi melakukan hukum Taurat, karena kita hidup di dalam kasih karunia, jadinya full kasih karunia. Ya. Nah, gitu tanggapannya Pak Mak seperti apa gitu untuk menghadapi hal yang seperti ini? Ya, kalau udah kebablasan seperti hyper grace itu, mereka sudah melupakan prinsip-prinsip hukum Tauratnya kan, ya kan? Jadi pokoknya udah nggak peduli lagi, kita udah di bawah kasih karunia. Dengan kata lain, mau berdosa pun nggak masalah. Loh, hukum Taurat itu kan sangat memandang berat dosa. Iya kan? Nah, melakukan hukum Taurat memang secara harfiah memang nggak perlu. Tetapi berdosa nggak boleh, tetap nggak boleh gitu kan. Prinsip hukum Tauratnya tetap berlaku. Dosa itu berbahaya, dosa itu racun, itu tetap berlaku. Tapi melakukan potong kambing, apa itu nggak perlu gitu loh. Tapi kenapa mereka potong kambing? Ya kita harus ngerti. Itu alasannya gitu loh. Jadi jangan sampai kebablasan seperti itu. Saya juga nggak setuju dengan hyper grace gitu ya. Jangan sampai kebablasan seperti itu. Tapi kita tetap harus menganggap dosa itu sesuatu yang berbahaya. Ya, jadi bukan seperti mereka yang berkata, udah dosa udah nggak masalah, enak aja gitu ya. Jadi Nggak harus begitu. prinsipnya ya. Prinsipnya yang harus kita pegang. Oke. Ya. Terima kasih Mama. Oke. Ya. Pak, ya silakan. Iya, Pak, itu di Matius 5:18 itu kan di akhirnya tuh ada frase sebelum semuanya itu terjadi, Pak ya. Iya, betul. Itu penjelasan gimana, Pak ya? Karena kalau secara esensi hukum Taurat itu berlaku, kemudian ada frase kata sebelum semuanya itu terjadi, berarti setelah itu terjadi, berarti ini nggak berlaku gitu, Pak? Iya, sebelum semuanya loh, Pak. Sebelum semuanya terjadi itu artinya kesudahan dunia. Ya, yang berarti terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya loh. Ya, jadi ya di sepanjang zaman kita pasti tetap berlaku, gitu maksudnya, sebagai kehendak Allah. Jadi hukum Taurat itu kehendak Allah. Kita tetap harus percaya itu. Jangan sampai kita, itu perjanjian lama, nggak usah. Enak aja. Itu tetap kehendak Allah. Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan itu. Ya. Tapi Pak, sesudah Tuhan Yesus datang kedua kali, esensi daripada kehendak Allah kan masih terus berlaku, Pak, masih, Pak. Betul. Makanya Tuhan Yesus kan mengajarkan nanti sesudahnya nih, di ayat-ayat berikutnya, di ayat 21 sampai 48, Tuhan Yesus memberikan ajaran kan. Ini loh yang dimaksud hukum Taurat itu. Jadi kita tahu tuh, Tuhan Yesus itu menempatkan penafsiran dia lebih tinggi daripada penafsiran para rabi tentang Taurat. Jadi gitu, nanti kan jangan membunuh, tapi setiap orang yang marah kepada saudaranya itu sudah
membunuh. Nah, itu Tuhan Yesus tuh memberikan esensi hukum Taurat, kenapa dikatakan jangan membunuh. Gitu. Jadi Tuhan Yesus lagi ngajarin maksud aslinya seperti ini, dan kita pun harus nemuin maksud aslinya. Oke. Ya. Oke, Pak. Ya. Ya, thank you, Pak. Ya. Oke, ayat 19. Di sini Tuhan Yesus berkata, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Nah, maksudnya begini, kok Tuhan Yesus berkata ada perintah paling kecil, ada perintah, kalau ada perintah yang paling kecil berarti ada perintah yang besar, betul nggak? Ya, ini pengertian orang Yahudi, memang pengertian orang Yahudi ada perintah yang ringan dan ada perintah yang berat. Jadi hukum Taurat itu nggak sama semuanya. Siapa yang ngajarin, saya pernah dengar juga, semuanya sama aja gitu, yang nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Loh, kalau menurut orang Yahudi ada dosa kecil, ada dosa besar. Mengapa? Karena ada perintah ringan, ada perintah berat. Ya. Nah, ini contohnya nih. Di Pirkei Avot ya, 2 ayat 1. Ini Talmud ya. Dikatakan gini, Rabi Yehuda berkata, "Berhati-hatilah dengan perintah yang ringan sama dengan perintah yang berat, sebab kamu tidak tahu pahala yang diberikan bagi setiap perintah." No. Ya kan? Berarti ada perintah yang ringan dan ada perintah yang berat. Para rabi itu membedakan ada perintah yang ringan dan berat, mitzvot. Tapi bukan berarti yang ringan tidak perlu dipatuhi. Semuanya harus dipatuhi. Contoh, kita lihat ya, ada perintah berat dan ringan. Ulangan 5 ayat 16 ini perintah berat. Coba Pak Ferry bisa baca Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, hormati ayah ibumu itu perintah berat. Tapi lihat nih, coba bandingkan dengan perintah ringan. Ulangan 22 ayat 6 dan 7. Ulangan 22 ayat 6 dan 7. Ulangan 22 ayat 6. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon, atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Ayat 7. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Ya, Bapak Ibu jelas lah, kalau itu kan perintah ringan. Kalau ngambil anak burung, biarlah induknya dilepas supaya dia bisa beranak lagi, gitu maksudnya. Kan? Tapi pahalanya sama, supaya baik keadaanmu dan lanjut umur, sama seperti menghormati orang tua, coba. Makanya para rabi berkata, semuanya harus dilakukan karena kamu nggak tahu pahalanya. Ya. Jadi ada perintah ringan dan berat, tapi semuanya harus dilakukan. Kalau gitu yang mana dong yang harus diprioritaskan? Ada tetap. Tuhan Yesus juga mengajar tuh. Kalau ada konflik di antara perintah, maka perintah yang berat yang harus diprioritaskan. Nggak seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sering buat prioritas yang salah. Coba kita lihat Matius 23 ayat 23. Ini perbandingan perintah berat dan perintah ringan. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, Tuhan Yesus kan selalu kan dia berkata hal yang sama kan. Jadi ada perintah ringan, ada perintah berat. Dua-duanya harus dilakukan. Tapi yang lebih penting yang mana? Yang penting adalah seperti apa yang diajarkan dalam Mika 6 ayat 8. Nah, itu yang paling penting. Jadi
Itu jauh lebih penting daripada perpuluhan, apalagi perpuluhannya orang Farisi itu sampai ke bumbu dapur. Nggak ada tuh di perjanjian lama perpuluhan dari bumbu dapur, nggak ada itu. Mereka bikin sendiri. Ya, jadi perintah yang ringan dan berat harus dilakukan, tapi kalau ada konflik, ya jelas utamakan yang berat, yang penting. Begitu maksudnya. Ringan dan berat itu bukan berarti yang enteng, yang mudah dilakukan dan yang tidak mudah dilakukan, bukan. Yang berat itu berarti lebih utama yang harus dilakukan. Ya, itu maksudnya. Oke, lalu kata Tuhan Yesus yang melakukan, yang mengajarkan ya segala perintah hukum Taurat, termasuk yang ringan pun akan menduduki tempat paling tinggi. Nah, ini sesuai dengan Talmud ya, Bava Metzia folio 85b. Berkata begini, orang yang merendahkan dirinya kepada Taurat di dunia ini akan menjadi besar di dunia yang akan datang, zaman Mesias maksudnya. Dan orang yang menjadikan dirinya hamba kepada Taurat di dunia ini akan menjadi bebas di dunia yang akan datang atau di zaman Mesias. Nah, kalau demikian Mesiasnya sudah datang, berarti dia berhak loh mengatakan hal ini. Ya, berarti orang yang mengajarkan prinsip-prinsip hukum Taurat itu akan terhormat. Ya, akan jadi terhormat. Maka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tempat yang tinggi itu dan tempat yang rendah bukan tempat di kerajaan surga yang kekal, melainkan komunitas kerajaan surga di bumi, karena sudah diawali pada saat kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Itu zaman yang akan datang menurut orang perjanjian lama tadi, ya. Tempat yang paling rendah itu berarti orang yang tidak melakukan dan mengajarkan untuk tidak setia kepada perintah hukum Taurat, itu pasti dipandang rendah, pasti tidak dihormati. Tapi kalau orang yang melakukan dan mengajarkan untuk setia kepada perintah hukum Taurat akan dihormati, itu namanya tempat yang tinggi. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing tentang tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Yang dimaksud kerajaan surganya itu belum nanti nih. Kerajaan surga yang di bumi pun mereka sudah menduduki tempat yang rendah dan tinggi. Maksudnya Tuhan begitu. Karena zaman baru sudah datang ketika Tuhan Yesus datang. Jadi Tuhan Yesus sedang pakai istilah para rabi ya di yang sebelumnya, perjanjian yang dari sejak perjanjian lama. Ya. Yang paling seru dari bagian ini mungkin di ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kan sering kita dengar ayat ini kan. Betul nggak? Sering kan? Nah, siapakah ahli Taurat dan orang Farisi? Kita lihat ya. Ahli Taurat itu, grammateus, artinya orang yang menguasai Taurat, dapat menyalin kitab suci. Nyalin kitab suci dulu disalin pakai tangan. Cakap dalam mengajarkan Taurat. Dapat membuat surat legal seperti akta pernikahan, jual beli, waris, dan sebagainya. Sesuai hukum Taurat, setiap desa minimal punya satu ahli Taurat. Jadi ahli Taurat itu penting sekali posisinya. Orang Farisi, Fariseos, artinya pengikut sekte Yahudi yang secara ketat mengikuti tuntutan hukum Taurat melalui tradisi lisan mereka. Nah, Bapak Ibu berpikir dong, wah, kalau kita tidak bisa mengikuti melebihi hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, nggak bisa masuk kerajaan surga. Waduh, berat banget ini. Kan mereka ini pasti orang-orang suci nih. Orang Farisi ahli Taurat ini pasti suci. Tunggu dulu. Kita lihat ya. Hukum keagamaan, hidup keagamaan itu terjemahan Indonesia. Sebetulnya aslinya bukan begitu. Ya, aslinya bukan hidup keagamaan. Aslinya dikeosini, kebenaran bahasa Indonesia, tapi bukan truth. Truth itu kebenaran dalam arti sesuatu yang disampaikan benar. Kalau kebenaran yang dikeosini itu righteousness, artinya hidup yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, artinya orang yang lapar dan haus akan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum Allah, keadilan itu. Ya. Nah, kalau kita lihat
orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu nggak suci-suci juga, Bapak Ibu. Ya, ahli Taurat itu bisa mengubah teks kitab suci saat mereka menyalin. Makanya di Wahyu 22 diperingatkan kamu nggak boleh ngubah. Ya, itu ternyata mereka lakukan di zaman itu. Orang-orang Farisi memprioritaskan kebenaran eksternal, bukan kebenaran internal, sehingga mereka jadi munafik. Matius 23 ayat 27, orang Farisi itu selalu dikecam Yesus, hei kamu orang munafik. Jadi orang Farisi juga nggak benar-benar banget. Orang Farisi nggak suci-suci banget. Ya, orang-orang Farisi ini menyebut diri mereka dorsei hahalachot, artinya pencari jalan yang benar. Tapi orang Eseni, sekte Yahudi lainnya, menyebut orang Farisi dorsei hahalakot. Beda ya, beda dikit bunyinya, ini ada permainan kata-kata. Artinya pencari hal-hal yang mulus atau pemberi tafsiran mulus. Jadi menurut orang Eseni, orang Farisi aja nggak saleh. Menurut orang Eseni, orang-orang Farisi itu munafik. Jadi nggak suci-suci banget, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi yang dimaksud oleh Yesus dengan lebih benar itu adalah secara kualitas, bukan kuantitasnya. Orang Farisi itu kan mencari kebenaran melalui perbuatan eksternal, outside in. Tapi Allah menginginkan kebenaran yang mengalir dari hati yang diubahkan. Kalau kita jadi orang yang diubahkan oleh Tuhan, maka dari hati kita akan melakukan hal-hal yang benar. Itu kebenaran yang lebih berharga, kebenaran yang lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik. Ya, jadi bukan secara kuantitas, benarnya kualitas bukan kuantitas. Jangan sampai begini ya Bapak Ibu, saya pernah dengar nih khotbah kayak begini nih. Saya pernah dengar. Ada yang pakai contoh, orang Farisi selalu puasa Senin Kamis. Jadi kita harus lebih dari itu, harus sepanjang hari, 7 hari seminggu puasa. Nah, ya udah, pusinglah kau. Ya, orang Farisi kasih perpuluhan. Artinya kita harus kasih lebih dari itu, per 2 mungkin 2/10 gitu ya. Ya, bukan itu maksudnya Bapak Ibu, itu kuantitas. Kita kualitasnya harus lebih baik. Ya, Daud aja sadar loh dalam Mazmur 51 ayat 18 sampai 19 itu ketika dia menyadari kesalahannya ketika dia berzina dengan Batsyeba, Daud aja sadar bahwa hati yang hancur itu lebih berharga daripada korban. Itu yang benar, hatinya diubah dulu, maka tindakan kita jadi benar. Ya, jadi artinya kita harus lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang yang diterima masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang yang dengan imannya kepada Kristus menyediakan diri diubah dari dalam oleh Roh Kudus sehingga kebenarannya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau hati kita diubah dari dalam, kita pun sesuai dengan kehendak Allah, Bapak Ibu. Ya. Ubahlah hati dari dalam, bersedialah diubah, maka kita akan lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Oke, sebelum pertanyaan, kita lanjut aja dulu ke aplikasi supaya selesai. Maka aplikasi dari ayat 13 sampai 20, dari ayat 17 sampai 20 adalah pertama, hukum Taurat dan PL itu tetap penyataan kehendak Allah yang kekal. Jadi kita jangan sampai berkata, itu perjanjian lama, itu nggak berlaku, kata siapa. Ya, prinsipnya tetap berlaku, itu tetap kehendak Allah. Lalu, memahami hukum Taurat dengan benar harus dari tujuan hukum itu diberikan. Bukan ritual-ritual simbolis lahiriah. Jangan sampai kita terjebak pada ritual. Tapi tujuannya, rohnya hukum Taurat itu apa? Itu yang harus kita pegang. Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi memberikan pengertian yang benar yang akan kita bahas di pertemuan berikut tentang prinsip-prinsip hukum Taurat. Nah, karena Tuhan Yesus memenuhi hukum Taurat, semua kehidupan, kematian, kebangkitannya sesuai dengan hukum Taurat. Orang percaya dapat diselamatkan dengan menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan tidak lagi tergantung pada melakukan hukum Taurat untuk meraih keselamatan. Jadi kita bukan selamat karena melakukan hukum Taurat. Kita selamat karena menerima anugerah keselamatan dari Yesus.
hati kita diubah, dan hasilnya kita melakukan kehendak Allah yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Itu makanya kehidupan kita lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi kita tahu hukum utama itu apa? Hukum utama dalam hukum Taurat itu kasih kan? Matius 22 ayat 38-39, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, dan pada kasih itu tergantung seluruh hukum Taurat. Maka kebenaran hidup warga kerajaan surga yang diajarkan Yesus berasal dari perubahan hidup secara internal, dari dalam. Ya, kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus akan bekerja dalam roh kita, ya, maka kita harus sadar ya, kita diubah dari dalam. Kalau roh kita diubahkan, kita mendengar hal-hal yang baik dari luar, maka jiwa kita pun akan berubah. Karena jiwa ini tempatnya perang antara keinginan roh dan keinginan tubuh kan, keinginan roh dan keinginan daging. Kalau kita mengkonsumsi hal-hal yang benar dari luar tubuh kita, dan roh kita diubahkan oleh Roh Kudus, maka jiwa kita akan benar. Kalau jiwa kita benar, maka kita akan berkelakuan benar. Sehingga dalam relasi interpersonal kita dengan orang lain jadi benar. Bagaimana kita memperlakukan orang lain jadi benar. Kenapa? Benarnya dari dalam, bukan dari luar. Itu maksudnya. Lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Silakan. Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Pak Joni. Maaf kalau saya terlalu banyak bertanya ini. Nggak apa-apa. Oke, saya mau tanya, biar sekalian saya mau tanya dua, Pak. Nanti biar gak kepikiran gitu. Yang pertama itu saya dulu sekali udah lama pernah dengar ada satu hamba Tuhan. Dia berkata bahwa perjanjian lama dan Taurat itu sudah tidak berlaku. Nah, dia kasih ayat, Pak, Ibrani 8 ayat 13 tentang perjanjian yang telah menjadi tua dan telah usang dan ya, itu Pak. Itu yang pertama. Ya. Gimana menurut Pak Mark dengan ayat ini gitu. Oke. Terus yang kedua, sebenarnya sudah agak awal tadi mengenai garam dan terang. Jadi gini, Pak. Memang yang Pak Mark bilang bahwa saya nangkep Pak Mat bilang bahwa kebenaran itu atau kita menjadi garam, menjadi kebutuhan itu harusnya dimulai dari keluarga. Betul. Nah, bagi saya pribadi ini yang paling berat justru saya. Karena di keluarga kita kan terbuka apa adanya kan. Kita aslinya tuh di keluarga gitu. Iya. Kalau di keluarga kita nggak benar kelakuannya ya kita mau khotbah dimanapun tidak akan ngepek lah gitu. Betul. Jadi bagaimana kita menyikapi ini, Pak? Oke, ini itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni. Ya, yang pertama ya, betul, perjanjian lama itu perjanjiannya itu sudah diatasi dengan perjanjian baru karena Tuhan Yesus datang kan membawa perjanjian baru. Tetapi yang dimaksud dengan perjanjian lama yang ada di sini bukan perjanjiannya, kitabnya. Apa yang tertulis itu tetap kehendak Allah, ya. Tetapi perjanjiannya, perjanjian dengan bangsa Israel dan seterusnya itu jelas itu usang karena Tuhan Yesus membawa perjanjian baru, yaitu perjanjian Allah dengan seluruh dunia, bukan lagi dengan bangsa Israel. Tapi kehendak Allah tetap berlaku. Yang menyebut kitab Tanakh itu perjanjian lama itu siapa? Orang Kristen kan. Bukan orang Yahudi kan. Orang Yahudi nggak pernah menyebut kitab suci mereka perjanjian lama. Oh itu sudah usang. Oh mereka nggak pernah sebut itu. Orang Kristen yang menyebut. Tetapi yang dimaksud dalam Ibrani itu perjanjiannya bukan kitabnya. Ya, jadi di Alkitab sendiri nggak ada tuh istilah kitab suci agama Yahudi itu perjanjian lama tuh nggak ada. Itu sebutan kita orang Kristen. Itu bisa waktu ini Pak Mark ya, waktu zaman-zaman setelah Rasul ya, sudah konsili. Iya, sesudah itu betul. Jadi ketika yang pertama kali menyebut kitab-kitab Yahudi itu perjanjian lama itu Marcion. Ya, jadi itu dia juga pendiri ajaran sesat juga. Cuma istilah perjanjian lama pertama dari dia.
Oke, itu yang pertama. Akan itu Pak ya. Jadi kita juga yang sekarang jadi ikut-ikutan. Iya, padahal itu bukan bukan yang ditunjuk, bukan kitabnya, perjanjiannya. Iya. Oke. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita bisa jadi terang dan garam mulai dari rumah. Ya, tentunya itu perjuangan, betul. Karena kita pun pasti, semua kita yang percaya kepada Yesus, hidup kita pasti dipimpin Roh Kudus kan. Rohnya loh. Rohnya belum tentu jiwa dan tubuh kita sesuai gitu kan. Ya berarti apa yang kita harus lakukan? Dukunglah semuanya dari dalam dan dari luar. Kalau roh kita sudah kita berikan supaya Roh Kudus memimpin, kita harus mengkonsumsi yang benar, kebenaran yang benar dari luar. Ya, kita menonton yang benar, mendengar yang benar. Ya, bukan hal-hal yang tidak berguna, segala sesuatu yang membangun kerohanian kita. Sehingga jiwa kita ini terwarnai dengan kebenaran yang kita baca, kebenaran yang kita dengar. Sehingga jiwa kita pun jadi sesuai dengan keinginan roh. Belajarnya begitu, memang. Ya, keinginan roh kita manusia baru jelas sesuai, pasti ingin melakukan kehendak Tuhan. Tapi daging kita lemah. Maka kita harus mengkonsumsi kebenaran terus-menerus supaya jiwa kita pada saat mengalami peperangan antara roh, keinginan roh dan keinginan daging, keinginan rohnya yang menang. Ya kan? Itu aja udah Pak. Memang nggak ada cara lain, mau nggak mau harus begitu terus. Ya, jadi kadang-kadang jadi melemahkan kita Pak. Itu jadi ya berjuang lah Pak. Gitu. Ya, kita sama-sama berjuang kok. Saya juga selalu mengalami pergumulan juga. Ya emang harus berjuang ya, tapi kita tahu jadinya yang dikehendaki Allah itu gimana, dan kita menyediakan diri kita diubah. Maka kita pun pasti melakukan hal yang benar. Gitu aja. Ya. Terima kasih Pak Mat. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Ferry. Oke, karena sudah larut kita akhiri. Terima kasih Pak Mak atas penjelasannya, atas garam dan terang. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu. Mari kita tutup.